bagimu Tuhan. Shekaralabaya karalaba Shekaralabaya karalaba Shekaralabaya karalaba. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu. Yes. Ketika kelemahan tubuhmu, engkau merasa bahwa engkau lemah, maka saat ini minta Tuhan beri kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi. Yang berbeban berat, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Tuhan, kami angkat tangan kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami angkat tangan, maka tangan-Mu akan menjamah kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Otoritas daripada Tuhan, otoritas daripada Yesus yang ada padamu, itulah yang akan menyembuhkan sakitmu. Asal ku jamah saja jubahmu, maka aku sembuh. Maka aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat, setiap umat JKI El Shaddai Tandem dijamah Roh Kudus, diberikan kesembuhan, kekuatan baru, bahkan penghiburan daripada Tuhan jadi milik bagian setiap umat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan buat setiap mata dan telinga yang mendengar lewat siaran langsung live. Yang sakit, kami percaya dari tempat ini kami lepaskan spirit kesembuhan. Otoritas darah Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mata yang mengikuti acara live streaming, engkau yang berbeban berat, engkau yang sakit, engkau imani, maka engkau disembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berbeban berat, engkau imani, maka apapun bebanmu, berat apapun bebanmu, maka saat ini Tuhan Yesus sudah angkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saudara-saudara yang terangkat tangannya, ingat kebaikan Tuhan. Jangan biarkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib engkau lewatkan seperti itu saja. Tapi izinkan hari ini darah Yesus yang tertumpah. Oh, yakaralabasi kataralabayakanamayasi. Oh, yakataralabasi katamaya karalaseka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami imani, maka setiap kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini, bahkan yang menonton live streaming, saat ini pengurapan, bahkan perkenanan Tuhan, masuk, memenuhi setiap ruangan hatimu yang kosong. Bahkan setiap ruangan di dalam hatimu terisi dengan damai sukacita, terisi dengan kasih yang sempurna daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ketika kami angkat tangan, maka Roh Kudus yang turun tangan, Tuhan Yesus yang turun tangan, memberikan kami kelegaan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesembuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sikaralabaya karalaba sikar. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, boleh tangan kanannya letakkan di dada. Bapak, setiap tangan yang diletakkan di dada, aku percaya, aku imani, Roh Kudus yang bekerja. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, engkau tahu setiap beban mereka, bahkan engkau tahu apa yang mereka alami ya Aba ya Bapa. Kami percaya ketika kami berserah, maka engkau ikut campur dalam segala urusan. Engkau ikut campur dalam segala hal di dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami imani, dari dalam lubuk hati kami, engkau sudah bekerja. Bahkan kasih yang sempurna
Engkau sudah nyatakan bagi kami. Damai-Mu kami rasakan hari ini. Sukacita-Mu kami rasakan hari ini. Kasih yang sempurna kami rasakan hari ini. Dan kami tahu itu semua tidak bisa kami bayar dengan apapun. Sebanyak apapun harta kami. Kami tidak bisa menemukan itu di mana saja. Kami tidak bisa menemukan damai-Mu itu. Dan hari ini kami temukan. Sukacita itu kami temukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba biar Engkau pakai seluruh anggota tubuh hamba-Mu ini. Menjadi berkat di tempat ini. Setiap yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu. Biarlah itu berasal daripada-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Ibu WL. Sukacita berlimpah. Awal pujian tadi itu mau mere memuji Tuhan. Saya baru dengar, tapi lagunya luar biasa, bisa bikin saya berputar kayak gasing. Ya, semua tadi yang berputar itu karena merasakan kasih Tuhan, amin. Haleluya, ya, puji Tuhan. Dan saya lihat di sebelah kiri senyum-senyum yang luar biasa. Saudara-saudara adalah orang-orang yang mau diberkati Tuhan, amin. Pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita semua. Bukan cuma sebelah kiri, sebelah kanan juga pastinya. Amin ibu-ibu. Yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Nah, tema sudah disiapkan kemarin, yaitu surat kuasa. Jadi saudara, perhatikan baik dalam setiap firman yang saya sampaikan. Di awal itu adalah kunci. Jadi saya mau katakan, mungkin sudah ditaruh di share di Facebook, di WA grup, bahwa tema pagi hari ini adalah apa saudara? Surat kuasa. Perhatikan baik. Pasti saudara bertanya, mana suratnya? Siapa yang buat? Saya mau angkat sedikit buat saudara surat kuasa ini. Amin. Amin. Haleluya. Surat kuasa adalah firman Tuhan. Surat kuasa adalah isi daripada Alkitab ini. Dari kecil kita yang sudah Kristen pasti tidak asing. Ada banyak hal, ada banyak yang mungkin begini saudara. Ketika kita sudah tahu tetapi kita tidak merasakan gitu. Maksud saya begini, firman Tuhan bilang kalau percaya sama Tuhan bertambah kaya. Kesehatan jadi milik bagian kita. Kalau percaya Tuhan itu sakit-sakit tidak ada. Tapi saudara realnya, kenapa kita bisa sakit? Kenapa kita takut sama COVID? Kenapa kita takut sama binatang buas? Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut bahkan ke kamar mandi, ini khusus yang ibu-ibu, gelap-gelap takut-takut. Lihat kecoa lompat-lompat. Iya toh? Nah, pasti bertanya begitu. Sementara saudara jelas, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada banyak firman yang ya dan amin. Banyak mujizat. Saya fokus dengan perjanjian baru. Kita akan fokus dengan perjanjian baru firman hari ini. Karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus, darah Yesus itu sangat luar biasa kuasanya. 2000 tahun yang lewat Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tapi sampai detik ini kuasanya masih dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh datang ke gereja, boleh pakai parfum wangi, baju batik, cantik, saya pakai jas, ya kan. Jam tangan bagus, ada yang pakai cincin, pakai kacamata. Coba kita tanya, itu kebaikan Tuhan atau kekuatan kita? Atau karena kita memang dasarnya sudah ganteng, kita dasarnya sudah kaya? Nah saya mau katakan, itu karena kebaikan Tuhan. Amin.
Saudara bernafas, nafas hidup itu masih ada di dalam diri kita. Itu anugerah yang terbesar. Sudah banyak orang-orang yang mendahului kita. 2 bulan yang lewat, ini saudara perhatikan baik, saya sudah mulai masuk di tema. Tapi sambil saya bawakan kesaksian, cerita, agar alurnya bisa masuk. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin beberapa bulan yang lewat saya khotbah, ada datang, itu ada bagiannya, jadi kesinambungannya dengan saat ini. Nah saya mau katakan, hari-hari ini terasa sangat cepat berlalu. Mungkin Bapak Ibu Saudara baru merasa, kemarin kan baru hari Minggu. Ini kok tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Begitu bangun pagi, tiba-tiba udah Minggu lagi datang ibadah. Jadi hari-hari cepat berlalu. Nah balik lagi saya mau katakan, kebaikan Tuhan sama kita yang ada di tempat ini juga yang ada di live itu luar biasa. Ketika Tuhan masih percayakan nafas kehidupan kita masih sehat, pakai pakaian bagus semuanya. Wah kita boleh menikmati kasih Tuhan. Nah sementara saudara, beberapa bulan yang lewat kami kehilangan mama mertua, Inang si Matua Boru. Nah ada banyak hal yang secara administrasi kami urus. Agak kesulitan kami mengurus karena ya administrasi birokrasi di negara kita tahu sendiri ya. Saya tidak lagi menyalahkan orang-orang birokrasi, tapi saya mau katakan urus KTP aja apalagi daerah Deli Serdang. Pak Winta urus KTP harus ke Lubuk Pakam, perjalanan ke sana aja resiko. Jalan bersama truk-truk tronton besar-besar. Belum lagi lawan arah dari sana ya kan. Sampai di sana lagi apa? Harus balik lagi, bawa lagi kakak, bawa lagi ini. Nah itu real yang saya mau katakan. Birokrasi yang harus kita jalani, lewati. Namun saya mau katakan, ketika saya menyadari saya sudah dikasih kuasa. Kita diberikan kuasa, maka pada akhirnya bisa terlewati. Akhirnya apa saudara? Semua administrasi bisa jalan baik, bisa selesai. Bisa selesai. Dan saya mau katakan, kalau kita tidak diberi kuasa, tidak diberi surat kuasa, ini contoh kasus, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pernah ke bank atau mungkin enggak. Adakah pengacara di sini? Tidak ada. Tapi pasti tahu dong, pengacara itu bekerja dasarnya karena surat kuasa. Contoh nih, Ibu WL tadi, seorang pengacara. Untuk bisa lakukan pekerjaannya, mengatasi, contoh, saya punya kasus nih. Saya kasih surat kuasa kepada ibu. Maka ibu boleh berbicara, ibu boleh bertindak, ya kan, mewakili saya. Amen? Itu surat kuasa. Tentunya saudara bertanya, ini tema surat kuasa. Tadi saya sudah bilang, surat kuasa itu yaitu firman. Amin? Nah, banyak firman Tuhan yang tidak kena ke kita. Yang sepertinya kok tidak berlaku sama kita ya. Tapi katanya kalau percaya Tuhan, kita diberkati berkelimpahan. Kalau hidup di dalam Tuhan, tidak sakit-sakit. Kan seperti itu saudara. Nah saya mau katakan, karena kita tidak lakukan itu dengan baik. Sama seperti ketika kami keluarga mengurus segala urusan-urusan karena mertua sudah mendahului kita. Jadi banyak administrasi yang harus kami selesaikan. Menyangkut ada urusan asuransi. Kalau ada yang kerja asuransi pasti tahu. Harus tanda tangan abangnya, ahli warisnya, ini sini semua. Dan itu pakai surat kuasa. Surat kuasa itu bawa ke bank. Akhirnya apa? Ketika kita pakai surat kuasa itu orangnya sudah nggak ada nih. Tapi kita tunjukin. Pertama kali kami datang, kami cuma mengaku saya ini anaknya. Saya menantunya. Apa bank bilang? Maaf Pak, kami tidak bisa layani. Ditolak. Tapi setelah kita bawa surat kuasa ditandatangani pakai materai,
maka langsung diterima. Nah yang terjadi saudara, kepada kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari lahir, surat kuasa itu tidak kita pergunakan. Ini firman Tuhan, sele-selenya, kasarnya saya bilang. Tapi sering kita nggak pakai. Sering kita nggak pakai. Nah saya mau masuk dalam firman Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam 1 Yohanes. Sebelum saya bacakan buat kita semua, saudara-saudara, kita harus mengerti dulu bahwa kita harus setuju bersama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan, kita anak-anak Allah. Haleluya. Kita anak-anak Allah. Tentunya kalau anak-anak pasti kita dapat warisan. Amin. Amin. Enggak semua, mungkin masih ragu. Enggak apa-apa. Yang paling utama warisan. Ketika kita kita akui bahwa kita adalah anak-anak Allah, warisan kita adalah firman Tuhan. Amin. Nah firman Tuhan inilah yang menjadi tema kita tadi, yaitu surat kuasa. Bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita memakai surat kuasa itu. Kalau kita jarang baca, bagaimana kita memakai kuasa itu kalau kita jarang bergaul. Sama seperti tadi saya sampaikan, kita mengurus administrasi ke bank ditolak. Karena apa? Kita tidak pakai surat kuasa. Kita ditolak, kita tidak dikenali. Walaupun kita anak kandungnya, 3 orang, 4 orang kami datang. Ini anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, plus bapak mertua. Tapi ditolak. Nah saya mau katakan jemaat JKI El Shaddai, hari ini firman Tuhan mau sampaikan surat kuasa itu sering digunakan, dipakai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mau pakai kalau baca pun tidak? Ya 1 Yohanes pasalnya yang ke-12. Tapi saya terbiasa di STT juga harus baca 1 perikop. Cuman kalau kita baca perikop ada beberapa ayat, 4 ayat di sini saya tidak baca semua. 1 Yohanes, Bapak Ibu Saudara fokus di ayatnya yang ke-12. Berkata apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Oh 1 Yohanes, oke mohon maaf. Yohanes 1, sorry. Yohanes 1 ayat 12. Bukan 1 Yohanes, Yohanes 1. Ya. Saya baca dari perikop pertama buat kita semua ya. Judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman yang telah menjadi manusia. Itu tadi surat kuasa. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada 4 ayat yang kita baca, ini ayat pertama. Ayat pertama aja udah setengah jam Bapak Ibu ya. Jadi berarti kita 2 jam ini dengar firman. Amin. Haleluya. Hanya Pak Gembala punya suara. Berarti kita 2 jam dengar firman Bapak Ibu. Amin. Yes. Harus Bapak Ibu Saudara kalau dengar firman kita cuma seminggu 1 kali loh dikasih waktu. Saudara kita yang lain 5 waktu mereka. Kita dikasih 1 minggu 1 kali.
Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun 2 jam, saya kasih bonus nanti. Ada beberapa ayat lagi, berarti mungkin bisa jadi 2 jam lebih. Siap-siap Bapak Ibu Saudara ya, tahan matanya. Ya kan? Harus digosok-gosok, telinganya digosok-gosok agar supaya cas matanya. Ya, bicara tentang apa saudara? Ini firman yang telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia itu bicara tentang Tuhan Yesus. Kita kenal Tuhan Yesus bagaimana? Kita contoh Tuhan Yesus perilakunya. Dan kita lihat mujizat-mujizatnya. Nah kalau kita mau lakukan mujizatnya, tentunya kita harus bergaul dengan firman-Nya. Kita harus belajar firman-Nya. Contoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya sudah pernah sampaikan di beberapa bulan yang lewat bahwa sangat mudah ketika kita ikut Yesus. Cukup teladani apa yang Dia lakukan. Ketika kita lihat Dia tergantung di kayu salib, dagingnya digantung. Ya kan? Maka kitab Galatia bicara tentang apa? Hidup dituntun harus oleh roh, bukan daging. Karena kalau kita kedagingan, kita tidak memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara mau lakukan mujizat? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan mujizat? Kedagingan itu masih selalu menghantui. Sedikit-sedikit merepet. Anak salah, marah-marah. Pengerja salah, marah-marah. Enggak ya Pak ya. Gembala salah, marah-marah. Itu di dalam gereja saudara. Coba saudara intip-intip itu kitab Galatia itu. Yang pasti Galatia 5 ayat 21 itu bicara tentang apa? Kalau kita hidup dituntun oleh daging, maka kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu masih satu. Yang kedua, Kolose 3 ayat 8. Coba lihat intip di situ. Kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Kalau apa? Kalau kedagingan masih menguasai kita. Sedikit-sedikit amarah menghantui Bapak Ibu Saudara. Sedikit-sedikit Bapak Ibu Saudara cemburu. Lihat tetangga kiri kanan, lihat adik saudara, lihat siapapun. Saudara iri. Orang ganti mobil baru, saudara yang patah arang. Itu ada bunyi-bunyi apa ya Bu? Ya. Jadi saudara saya mau katakan, jangan dikuasai oleh daging. Jangan dikuasai oleh daging. Itu suara saya menggema ya. Berarti ehonya mesti diturunin. Ehonya terlalu tinggi. Sepertinya dari sini monitornya. Oh di sana ya Pak. Ya. Saya mohon maaf ya Pak, bukan mengajarin. Sedikit tahu karena saya juga di gereja saya harus hidupkan gitu. Cek. 1. Cek. Turunin sedikit lagi. Jadi di kitab Yohanes ini bicara tentang apa saudara? Kita sudah diberi kuasa. Sudah diberi kuasa lewat apa? Firman Tuhan. Nah kalau kita sudah diberi kuasa, sering-seringlah Bapak Ibu Saudara pergunakan. Sering-sering dipakai. Jangan cuman dirondoin, jangan cuman dikantongi. Digunakan. Kalau Bapak Gembala saat ini mungkin sampaikan tentang apa? Kita di sini jemaat-jemaat JKI kita harus jadi berkat. Masuk ke lapas ya Pak. Kita sering masuk ke lapas juga. Sama-sama cuman jadwalnya berbeda. Dan gak bisa sama ya Pak. Saya setiap Rabu minggu kedua dan minggu ketiga. Kita dijadwalkan di lapas. Mungkin Bapak di hari Kamis ya Pak. Sabtu. Kedua. Wah mantap, luar biasa. 3 kali. Kami cuma 2 kali, kadang sekali. Berarti orang-orang lapas luar biasa. Mereka minta Bapak jadwal 3 kali loh. Dan itu kesempatan saudara kita gunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Siap-siaplah ketika Bapak Ibu Saudara akan diberkati, terkhusus gereja ini. Ketika kami melayani di lapas, maka ada banyak berkat. Berkat rohani, jasmani, semua mengikuti. Hikmat kebijaksanaan jadi bagian milik kami.
Itu tentunya Bapak Ibu Saudara saya imani karena kenapa? Setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu Tuhan tidak mau diutangi. Tuhan itu nggak mau berutang. Kalau kita buat kebaikan buat sesama. Contohnya tadi di lapas. Dan saya lihat di Facebooknya bukan cuma di lapas. Bikin apa tuh namanya? Donor darah. Wow, luar biasa. Kami belum lakukan. Kami mau contoh juga Pak, nggak apa-apa ya. Terus kemudian apa tuh? Pasar murah. Di Indomaret jual 10.000, di sini jual 5.000. Ya gitu kira-kira ya Bu. Luar biasa. Dan itu adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan sudah diberi kuasa. Tuhan kasih kuasa sama kita lewat firman, kita harus jadi terang. Kita jadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat JKI sudah lakukan itu. Maka persiapkan diri saudara untuk diberkati berkelimpahan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita imani kita diberkati dengan limpah. Kemudian yang kedua saudara, Lukas 10. Lukas 10 ayat 19. Oh, sudah ditampilkan. Puji Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Kuasa apa yang diberikan kepada kita dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ini Bapak Ibu Saudara kalau baca dari perikopnya itu kembalinya ke 70 murid. Jadi pada waktu hari Pentakosta ada pengutusan 12 murid kemudian diutus lagi 70 murid. Kalau saudara baca semua, boleh nanti baca semua biar mengerti dan dapat terima. Jadi apa yang dikatakan di ayat yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Pada masa itu ke 70 murid, tapi masa ini, masa sekarang adalah kita semua. Saya mau katakan mungkin di sini ada 50 orang, maka kita 50 orang itu diberikan kuasa. Amin. Katakan kiri kanan, kita diberi kuasa. Menginjak ular, kalajengking. Yes, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ular dan kalajengking itu bicara tentang masalah. Kalajengking itu bicara tentang situasi. Ular itu bicara tentang masalah. Iyalah masalah lah saudara. Dia sumber masalah. Ingatkah waktu Adam dan Hawa digoda oleh siapa? Ya. Ular sumber masalah. Maka Yesus di sini mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk menginjak ular. Adakah yang takut ular di sini? Takut semua. Haleluya. Ibu-ibu, ini terkhusus ibu-ibu, boleh berdiri dulu dengan saya. Ibu-ibu yang takut ular. Bapak-bapak boleh juga. Boleh berdiri, boleh saya undang. Enggak apa-apa, boleh berdiri. Saya mau doakan terkhusus kita yang tidak praktek kuasa itu. Masa kita ditakutin sama ular? Belum lagi saya tanya, mungkin kecoa pun takut, kalajengking pun pasti takut. Ya kan? Nah hari ini ikatan itu saya mau lepaskan. Libatkan Yesus untuk dilepaskan. Yang takut-takut kegelapan, takut-takut akan sakit, takut-takut akan apapun, kita doa sama-sama. Yang duduk boleh kita sama-sama doa. Angkat tangan saudara. Ya Aba, ya Bapa, Yesusku engkau dahsyat, engkau luar biasa. Dengan otoritas daripada engkau, aku mau berkatakan. Hari ini, ikatan-ikatan apapun, ketakutan. Ketakutan terhadap masalah. Aku mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang terangkat, engkau tidak perlu takut kepada apapun. Takut kepada ular, takut kepada masalah, takut kepada apapun dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini juga setiap tangan yang terangkat, engkau tidak akan pernah takut dengan masalah. Masalah apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.
Boleh praktek nanti. Pulang dari sini Bapak Ibu Saudara pasti gak akan takut lagi. Kalau kunci tertinggal atau dompet tertinggal di rumah gak akan takut lagi. Sudahlah itu. Tuhan Yesus yang jaga. Tidak akan ada maling yang masuk. Saya sedikit saksikan. Sepeda motor itu seringkali kunci sepeda motor itu tinggal di situ. Bahkan pernah sampai setengah hari di mall. Aman. Nah sering Bapak Ibu Saudara tanpa disadari kadang duduk gini dengar firman tapi pikiran di rumah. Aduh kunci pintu gak aku kunci lah, jendela gak aku kunci lah, di brankas ada emas 10 kilo, ada uang sekian. Iya, itu saya mau katakan itu kedagingan saudara. Iblis pakai cara-cara itu, iblis pakai situasi itu. Jadi tadi kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalajengking bicara tentang situasi. Contoh situasi kita lagi ibadah nih seperti ini. Dengar firman Tuhan. Tapi iblis pakai apa? Situasi. Anak kita di rumah sendiri. Gimana dia ya? Nanti melalak pula dia ya. Nggak dikuncinya pula pintu. Hidupkannya pula kompor. Aduh tuh bakarlah rumah kita. Akhirnya apa? Firman yang aturannya mau jadi rema hilang. Dan itu saudara, banyak saudara kita ya, termasuk banyak hamba-hamba Tuhan juga tidak peka. Sering kita alami. Nah hari ini saya mau sampaikan dan kita perlu sampaikan bicara tentang apa. Kita diberi kuasa untuk apa? Menginjak itu. Jadi kita letakkan itu semua ketakutan kita, letakkan di bawah kaki kita. Amin. Jangan biarkan situasi menguasai kita. Ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau beribadah, mau memuji, menyembah Tuhan, jangan biarkan situasi itu menyandra kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran engkau itu menguasai, menghilangkan konsentrasimu. Puji Tuhan, sudah mulai agak tegang wajah-wajahnya. Agak dibuat senyum lah, biar saya juga gak tegang saudara. Ini firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara udah tegang gini, saya pun bingung kalau udah tegang ini. Haleluya. Belum 2 jam, masih ada 2 bahan lagi. Ya, baik saudara. Yang ketiga. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Ini yang ketiga, adakah yang mau memberkati saya, membantu saya untuk membacakan? Boleh? Yes. Kunci. Kita diberikan kunci. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada jemaat JKI El Shaddai Tandem, kepadamu diberi kunci kerajaan surga. Haleluya. Kayaknya nggak ada yang senang dikasih kunci kerajaan surga. Saya dikasih kunci brankas Bapak Winta aja senang sekali. Pak ada brankas di rumah Pak ya? Haleluya. Kita dikasih kunci kerajaan surga loh saudara. Adakah mungkin dari kita yang berpikir kita gak masuk surga, banyak kali dosaku. Banyak kali pelanggaranku. Aku udah bunuh orang, aku udah begini, aku udah begini. Aku udah begini. Nah saya mau katakan saudara, sebesar apapun, seberat apapun masalah, bahkan dosamu, Tuhan sudah tebus di kayu salib. Amin. Amin. Jadi jangan berpikir, itu tadi saya bilang situasi tadi. Situasi tadi itu membuat kita jadinya kita enggak
pakai, kita nggak dapat, kita nggak miliki kunci itu. Padahal Tuhan sudah sampaikan. Dalam kitab Matius kita sudah diberikan kunci kerajaan surga. Nah kalau kunci kerajaan surga berarti secara otomatis ini bukan bicara tentang hyper grace ya. Ada ajaran hyper grace. Nah tapi saya mau katakan saudara, kita kalau sudah diberi kunci kerajaan surga, pasti kita masuk surga. Amin. Jadi kalau saudara pasti masuk surga, lakukan hal-hal yang Tuhan mau. Saya ibaratkan begini, ketika kita pakai baju, ada yang pakai baju putih ya. Kayak ibu itu, bajunya agak terang. Pasti ibu tidak akan memilih untuk duduk di tempat yang kotor. Amin. Ibu pasti akan jaga, apalagi baju yang ibu beli mungkin harganya 10 juta. Mahal. Akan kita jaga. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, itulah yang menebus kita. Maka dia sampaikan bahwa kita sudah dikasih kunci kerajaan surga. Dan jangan kita seenak-enaknya. Tadi seperti tadi saya bilang, setiap kali kita berbuat dosa, sama aja baju yang 10 juta itu kita tidak jaga. Kita pakai tapi kita duduk sembarang. Kita tidak jaga. Kita biarkan noda. Saya pernah beli baju warna putih yang lumayan harganya. Lumayan menurut saya. Ketika makan, waktu itu makan kari ya, berair. Lompat, padahal cuma 1 tetes. Tup, panik saya saudara. Panik. Langsung ambil tisu, lap, gosok. Aduh enggak hilang karena kan kuning. Sampai di rumah langsung saya rendam. Disikat, tidak hilang juga, pening kepala saya. Kita berlaku seperti itu juga saudara, ketika apa? Ketika kita berbuat dosa. Kalau kita tahu salah, kita buat dosa, maka kita berlaku seperti itu. Berupaya memperbaiki. Agar supaya apa saudara? Firman Tuhan tadi yang bicara tentang apa? Kita sudah diberi kunci kerajaan surga, itu berlaku buat kita. Amin. Yes. Pergunakan kunci itu sebaiknya. Sebaik-baiknya. Ada ayat bonus juga yang saya mau sampaikan kepada kita semua sebelum nanti saya tutup. Yohanes 14. Adakah yang sudah dapat? Yohanes 14 ayat 12, 13 dan 14. Boleh bantu saya untuk membacakannya? Jadi saudara sekali lagi, ketika kita percaya diri, ini bagian dari memberkati. Jadi saudara jangan malu-malu. Membacakan firman, saudara memberkati saya. Saudara memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Silakan saudara. Yohanes 14 ayat 12, 13 dan 14. Adakah? Amin, puji Tuhan.
Saya berdoa buat Inang double portion buat Inang. Berkat-berkat berlimpah buat Inang. Saya percaya semua kita juga di sini mendoakan. Kita saling mendoakan ya. Ya, Inang sudah memberkati saya dan saya tidak bisa memberkati Inang lebih tapi saya mendoakan Inang. Makasih banyak Inang. Jadi saudara, dari 3 firman saya tutup dengan Injil Yohanes yang bicara tentang apa? Tadi sudah dibacakan. Ayat 12, aku berkata kepadamu, aku berkata kepada kita semua. Ini Tuhan Yesus berbicara. Aku berkata kepada jemaat JKI El Shaddai. Aku berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini termasuk kepada saya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop dulu ayat 12 ini. Saudara-saudara, mungkin saat ini situasi, masalah, itu menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah firman ini mau teguhkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Asal kita percaya aja, kita imani saja, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jemaat di tempat ini akan lakukan perkara-perkara yang besar. Saya doakan jemaat di tempat ini dipakai Tuhan bukan cuma di tandem, tapi di bangsa-bangsa. Amin. Saya berdoa jemaat-jemaat di tempat ini, mungkin yang pegawai negeri, di kantornya, dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Dipakai Tuhan lebih lagi, asalkan dia lakukan firman ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara di kantor mau naik jabatan, sementara apa? Yang kerja di birokrasi mungkin masih menyulit-nyulitkan. Jelas tertera di situ buat SIM 70.000. Begitu selesai berapa? 400.000. Jelas-jelas buat KTP ditulis di situ kakak notif. Apalagi Pak? Intinya nggak bayar lah. Tapi dengan gaya PD-nya, iya Pak, soalnya kan harus store ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kena lah 150.000 ya. Itu sudah murah kali. Saudara, kita yang tahu firman, kita yang dengar firman ini berubah. Bagaimana kita mau melakukan perkara-perkara yang Tuhan Yesus lakukan kalau kita masih lakukan itu saudara? Nonsen. Mustahil. Kita tidak akan pernah bisa lakukan itu. Karena apa? Kita belum beres. Maka saudara saya mau katakan, gambar diri kita itu kita harus mengerti. Gambar diri kita itu adalah gambar Kristus. Maka lakukanlah apa yang sudah Kristus lakukan dan perintahkan. Lewat apa? Firman ini. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Lanjut. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bayangkan saudara. Di sini dicatat kita bukan melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi lebih daripada itu. Tuhan Yesus bangkitkan orang ketika dia tumpang tangan. 3 orang bisa hidup kembali. Yang sudah mati bisa dibangkitkan. Nah dia sampaikan kita bisa lakukan lebih daripada itu. Amin. Ada yang percaya? Amin. Saya 100% percaya loh saudara. Saya sedikit mau kasih kesaksian saudara. Akhir-akhir ini kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya sendiri belum pernah lihat, belum pernah dengar. Tapi tahukah saudara, ketika saya lakukan melangkah mau, maka mujizat terjadi. Dan mata saya terbelalak. Ketika kami layani ada seorang ibu yang kena stroke. Bawa ke rumah sakit dia tidak bisa apa-apa, lidahnya masuk. Ternyata kalau kena stroke, waduh,
lidahnya bisa ketarik ke dalam. Gak bisa bicara. Tidak bisa apa-apa. Diangkat tangannya terus dilepaskan, tidak berdaya. Ini serangan stroke yang kedua. Saya bersama istri datang. Pada waktu itu cari-cari kamar, terus kemudian dapat kamar, kita doakan. Doa. Situ kita nangis. Begitu menangis Roh Kudus bicara. Stop. Saya langsung hapus gitu. Otoritas sudah ada padamu, perkatakan apa maumu. Dari dalam hati, gitu. Saya sempat agak, siapa yang ngomong gitu kan. Saya lihat istri saya lagi berdoa, lagi betul-betul dia fokus doa. Si bapak lagi pegang tangan si ibu ini, si ibu lagi gini. Gak mungkin ibu itu ngomong, sementara dia aja gak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya saudara saya, pasti ini dari Roh Kudus. Saya langsung angkat tangan, terima kasih Tuhan Yesus, doa seperti tadi saya lakukan. Itu namanya doa otoritas, doa yang berkuasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau lakukan itu, imani, maka terjadi. Ketika kita angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus, setiap urat-urat, saraf-saraf yang saat ini bermasalah bahkan terputus, aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kembali normal. Saudara tahu, pada waktu itu tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Sudah gitu saya karena ada urusan itu mau mengurus administrasi mama, kami langsung pergi karena takut bank tutup. Sampai di bank pas tutup, sudah tutup karena jam 4. Tiba-tiba masuk WA, tring gitu. Jadi si bapak dia mau WA, dia rekam si ibu yang tadi tak berdaya, dia rekam. Saya bingung loh, ini video kapan baru Pak? Ibu itu langsung lagi pegang handphone, lagi main handphone. Terus di video itu sampai akhir bapak itu bilang sama Pak Pendeta terima kasih. Saya langsung di situ, waduh, ibu itu angkat tangan, makasih Pak Pendeta. Saya heran saudara. Waduh, luar biasa. Tadinya tidak bergerak, tadinya tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi pada saat itu, mungkin selisih setengah jam ketika kami pulang. Saya dikasih video. Saya tadi kepingin Pak mau taruh, tapi saya dari dalam itu bilang enggak usah, nanti dikira pamer. Saya cuma mau bilang itu karena Tuhan Yesus. Saya sendiri bingung, kok bisa? Mungkin kalau pada saat itu begitu ibu itu langsung bicara, saya terus sombong. Oh iya Ma, langsung bicara ya. Baru kita doakan, baru kita tumpang tangani, langsung berdiri, langsung bicara, langsung main handphone, pasti kita sombong. Saya sadari bahwa iya, Tuhan itu memang baik. Caranya Tuhan yang berlaku. Di situ saya bicara, saya kasih tengok, kami suami istri di bank itu karena lagi di bank. Mungkin kalau di rumah, waduh kami udah penyembahan pujian lagi. Iya, sempat berkaca-kaca. Karena apa? Ternyata kalau kita mau dan kita memperkatakan dan kita lakukan, kunci kerajaan surga dan kuasa yang sudah diberikan pada kita, itu kita imani, maka terjadi saudara. Itu satu dari sekian banyak yang Tuhan izinkan di depan kami lakukan. Nah saya mau katakan, ketika kita berdoa, ketika kita dengar firman ini, saya yakin jemaat JKI El Shaddai Tandem pun pasti bisa lakukan itu. Amen. Saya berdoa supaya semua jemaat dimanapun ditempatkan, dimanapun Bapak Ibu Saudara bekerja, dimanapun Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas, ketika lakukan apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, yaitu kuasa, maka saudara bukan menjadi ekor tapi jadi kepala. Saudara bukan gini-gini aja. Orang Makassar bilang gitu-gitu tonji. Dan kita jangan mau kita begini-begini saja. Minta Tuhan izinkan aku lakukan perkara yang besar. Ketika anak kita sakit, kita tidak langsung ada yang dokter sini saya takut tersinggung. Adakah? Kita biasa Bapak Ibu Saudara begitu anak kita demam, cari dokter. Cari obat, cari Panadol. Sementara saya mau katakan di firman Tuhan,
surat kuasa yang sudah Tuhan beri, ini ada banyak cara untuk kita andalkan Tuhan. Doa otoritas dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan. Demam anakku, detik ini juga turun dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita jangan mau diikat oleh situasi. Kita jangan mau diikat oleh apa? Ketakutan kita, situasi. Lukas 10:19 tadi kita kan menginjak ular, menginjak kalajengking. Jadi masalah dan situasi itu kita letakkan di bawah kaki. Jangan kita taruh di kepala, karena kalau kita taruh di kepala kita mengandalkan apa? Mengandalkan situasi. Itu yang paling utama. Sama seperti saudara salib itu. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Amin. Maka yang paling utama ke atas. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, lakukan apa yang Dia firmankan. Kemudian apa saudara? Lakukan yang vertikal. Sesama, lakukan kebaikan. Sesuai tadi yang firman Tuhan sampaikan. Jadi terang. Ini saya lanjutkan saudara. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Nah saudara, sekali lagi apapun yang saudara minta, apapun yang jemaat JKI Tandem minta, maka apa katanya saudara? Akan Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman inilah, ayat inilah Bapak Ibu Saudara yang ketika saya temukan, waduh iya. Ternyata Tuhan yang lakukan, Yesus yang lakukan. Jadi ketika kita berani melangkah saja, maka Tuhan yang lakukan. Yang saya saksikan ketika ibu yang kena stroke itu tadi bisa berbicara, itu Tuhan Yesus yang lakukan. Amin. Dan pastinya saudara yang harus melangkah dulu. Kalau saudara juga mau memiliki kuasa, mau melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan izinkan di depan saudara, maka saya yakin, walaupun mungkin kelihatannya susah, kelihatannya mustahil. Tapi firman ini katakan bahwa Tuhan yang akan lakukan asalkan kita minta. Ayat yang terakhir saudara. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini memastikan, dua ayat ini memastikan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah kenal, sudah tahu firman, lakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan, maka saudara tidak akan melihat mujizat. Amin. Saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita minta biar Roh Kudus yang melakukan segala sesuatu perkara-perkara apa yang mau kita lakukan. Pemain musik silakan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Saudara, di akhir firman ini dari hati saya dan saya mengimani ini suara Roh Kudus. Ada banyak jemaat di tempat ini yang mengalami sakit, berbeban berat.
Saya tidak tahu, mungkin di antara kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang tidak hadir, mereka mungkin mengalami sakit. Hari ini saya mau ajak kita semua, kita berdoa, doa otoritas, doa yang berkuasa. Kita harus sadari bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa. Siang hari ini kita gunakan untuk menginjak masalah kita. Kita gunakan untuk menginjak sakit penyakit yang menimpa keluarga kita. Kita gunakan untuk menginjak segala sesuatu, mungkin situasi kita, ekonomi kita. Oh ya karalaba shikataralaba ya karalaba. Shikaralaba ya karalaba ya karalaba. Shikaralaba ya karalaba ya karalaba. Oh ya karalaba shikaralaba ya karalaba. Ya karalaba shikaralaba ya karalaba ya karalaba. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau baik. Apapun situasinya Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, hari ini juga kami mau letakkan di bawah kaki kami. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kami kuasa untuk menginjak masalah kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau menginjak sakit penyakit kami. Kami mau menginjak masalah kami. Ya Abah, ya Bapa, aku terbatas. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan iman kami memperkatakan setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, setiap beban itu kami injak di bawah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah problema yang dialami setiap umat JKI El Shaddai Tandem, setiap masalah itu aku taruh di bawah kakiku. Aku injak seperti firman-Mu katakan. Masalah kami letakkan di bawah kaki kami. Pergumulan kami, sakit penyakit kami letakkan di bawah kaki kami. Tidak menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemah, saat ini juga aku perkatakan, enyah engkau kelemahan dari tubuh kami. Enyah engkau kelemahan dari tubuh setiap jemaat JKI Tandem. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, di rumah ataupun yang lagi menonton live streaming. Aku percaya hari ini juga Roh Kudus menyembuhkan setiap yang berbeban berat. Masalah ekonomi yang menimpa bangsa kami, negara kami, bahkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan menyentuh kami. Aku taruhkan setiap situasi itu di bawah kakiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat JKI Tandem, JKI El Shaddai Tandem, diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Diangkat sampai ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa buat firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang sudah Engkau kuasakan pada kami. Yaitu firman ini Tuhan. Oh ya Abah ya Bapa. Setiap firman-Mu akan kami lakukan ya Abah ya Bapa. Oh Roh Kudus. Yes. Ya karalaba shikataralaba ya karalaba ya karalaba shikaralaba dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.